Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Fatah Rizky Abikarami, NP 5214180 dari kelas MPTB. Nah, untuk minggu ketiga ini pada tugas MPTB ini saya akan coba menjelaskan mengenai project manajemen proses. Di mana project manajemen proses ini seperti yang sudah saya jelaskan di tugas sebelumnya, berkaitan dengan 9 knowledge area. Oke, di sini saya akan bahas lebih lanjutnya. Yang pertama prosesnya yaitu ada inisiasi. Nah, tujuan dari proses inisiasi itu apa sih? Yang pertama menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan dari proyeknya tersebut. Terus yang kedua juga menentukan skop dari proyeknya. Lalu yang ketiga ada menentukan kriteria penghasilan. Nah, untuk mencapai tujuan ini mekanismenya bisa dilakukan mungkin dengan cara pemilik proyek seperti memberi penugasan pada manajer proyeknya. Kemudian manajer proyek dan tim proyek juga bisa secara bersama-sama membuat definisi dari proyek tersebut. Dan definisi tersebut juga nantinya akan disetujui oleh pemilik proyek. Kemudian jika definisi proyek sudah dibuat, selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan manajemen proyek tersebut. Oke, lanjut ke proses yang kedua. Proses yang kedua yaitu ada proses planning. Nah, di sini tujuan dari proses planningnya itu sendiri adalah untuk menetapkan sasaran. Sasaran ini tentunya akan menunjang dari tujuannya tersebut juga. Lalu yang kedua ada pendefinisian proyek seperti yang ada pada proses pertama tadi. Namun di sini pendefinisiannya sudah lebih kompleks. Lalu yang ketiga yaitu tujuannya adalah pembentukan organisasi tim. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses ketiga yaitu ada executing. Nah, untuk proses ketiga ini tujuannya adalah yang pertama adalah merealisasikan perencanaan proyek, lalu yang kedua adalah mengkoordinasikan kerja tim proyek, dan yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya non personil. Nah, di sini untuk mencapai tujuan tersebut mekanismenya bisa dengan cara manajer proyek dan tim proyek membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung. Terus yang kedua mungkin bisa dengan membuat laporan pelaksanaan proyek, dan juga manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah dituliskan di dalam project management plan di proses kedua yaitu planning tadi. Oke, kita masuk ke proses keempat yaitu project controlling. Nah, di sini tujuan dari tahap keempatnya yaitu yang pertama adalah mengontrol pelaksanaan proyeknya, lalu yang kedua adalah memastikan pencapaian tujuan dari proyek tersebut. Nah, mekanismenya bisa dilakukan dengan cara controlling terhadap waktu, juga mungkin dari budgetnya, tidak boleh lebih dari budget, tidak boleh over budget. Lalu yang ketiga bisa dengan membuat laporan tentang progres dari proyeknya itu sendiri. Lalu jika perlu juga mungkin bisa diadakan sedikit perubahan terhadap rencana yang tidak sesuai dengan proyek selama proyek itu berlangsung. Nah, kemudian kita langsung masuk ke proses yang terakhir yaitu adalah proses closing, di mana proses closing ini adalah akhir dari proyeknya tersebut. Kemudian di sini pada proses closing juga laporan yang tadi sudah dibuat pada keempat tahap proses ini akan diberikan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai project management proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.